Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMPN 4 Madiun Official. Jumpa lagi dengan saya Dinar Ekawati di kebersamaan kita kali ini di program yang kita bangga-banggakan, Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun dan inovatif. Halo Stepa Hebat, gimana kabar kalian hari ini? Bu Dinar harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, anak-anak, selalu kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kalian bisa segera belajar di kelas. Pasti sudah tidak sabar kan ingin segera belajar di sekolah kita tercinta SMPN 4 Madiun. Nah, Stepa Hebat, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, ini pelajaran yang biasanya suka baca-baca. Ayo, siapa yang suka membaca, suka teks, suka drama, suka puisi? Ayo semuanya kumpul. Kita hari ini belajar daring dengan Ibu Sri Andayani SPD MPD. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah teks drama. Nah, ayo siapa yang suka drama? Pasti ini adalah pelajaran yang kalian tunggu-tunggu. Nah, teks drama ini dihadirkan untuk kelas 8 di semester genap. Oke, tidak lama-lama lagi kita langsung menyapa Ibu Sri Andayani yang sudah bergabung di studio siar kita. Halo, Assalamualaikum Bu Sri Andayani. Waalaikumsalam Bu Dinar. Bagaimana kabarnya Bu Yani hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, semangat dan selalu ceria untuk Stepa Hebat kita Ibu Dinar. Oke, bagus, semangatnya berkobar menyala Bu Yani. Semoga anak-anak yang melihat tayangan kita hari ini juga ikut semangat ya Bu Yani ya. Oke, anak-anak, ini perlu diketahui bahwa Bu Sri Andayani ini adalah guru baru di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Mungkin kalian juga akan mengenalnya nanti setelah beliau menyampaikan materinya. Dipanggilnya Bu Yani ya Bu? Benar, saya dipanggil Bu Yani Bu Dinar. Oke, nah anak-anak, kalian akan belajar banyak dengan Bu Yani tentang teks drama ya hari ini ya, kita belajarnya ya Bu Yani ya. Benar, hari ini kita belajar bersama tentang teks drama. Oke, nah tidak lama-lama lagi Bu Yani, mungkin Bu Yani memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya anak-anak bisa kenal dengan panjenengan. Oke, saya serahkan waktunya untuk Bu Yani memperkenalkan diri sekaligus share materinya. Silakan Bu Yani. Terima kasih Bu Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Stepa Hebat? Kali ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu sebelum memberikan materi teks drama. Nama lengkap Ibu adalah Sri Andayani SPD MPD yang baru datang di Stepa Hebat ini pada bulan Maret 2021. Kebetulan Ibu Yani mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia khusus kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Bu Yani akan memberikan materi Bahasa Indonesia teks drama khususnya untuk kalian yang berada di kelas 8. Kompetensi dasar yang akan Ibu berikan adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengenali karakteristik teks drama. Yang kedua, menentukan ciri utama drama.
yang ketiga mengidentifikasi istilah-istilah yang merujuk pada drama, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama. Begitu Ibu Dinar? Oke, jadi anak-anak hari ini akan belajar banyak ya Bu Yani ya. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat dan pasti bermanfaat untuk anak-anak ya Bu ya. Mereka bisa belajar lewat daring kita hari ini. Silakan Bu Yani untuk meneruskan materinya. Ya, terima kasih Bu Dinar. Anak-anak Stepa Hebat, perhatikan contoh karakteristik teks drama berikut. Pada teks drama berikut, di antaranya ada penggunaan kalimat langsung yang merupakan salah satu ciri dari teks drama. Yang kedua, kalau anak-anak melihat pada bagian awal, itu ada narasi yang menunjukkan seperti apa setting, seperti apa tokoh, kemudian bisa ditebak juga bagaimana karakter dan kehidupan dari tokoh itu sehari-hari. Ciri utama dari drama diantaranya, tentunya drama ini berupa cerita. Yang kedua sudah dilihat dari karakteristik tadi, berbentuk dialog. Dan drama ini bertujuan untuk dipentaskan. Jika anak-anak sering mendengar kata drama, tentunya anak-anak juga sering membaca, mendengar tentang istilah-istilah yang ada di dalam drama. Di antaranya kalian pernah mendengar, melihat, membaca istilah prolog, juga dengan istilah dialog. Ada juga monolog dan epilog. Sekarang Ibu akan menjelaskan seperti apa yang namanya prolog, dialog, monolog, dan epilog itu. Coba anak-anak Stepa Hebat perhatikan, prolog bisa disebut pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Dalam hal ini, prolog sebagai pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Seperti tadi yang pernah kalian baca pada bagian awal karakteristik tadi, di bagian awal itu adalah prolog. Fungsi dari prolog itu apa? Fungsi dari prolog itu adalah untuk menerangkan atau membeberkan situasi pada saat drama itu dipentaskan. Begitu Ibu Dinar? Oke. Ini saya jadi ingat ini Bu Yani. Biasanya prolog itu kan kalau saya itu selalu mengawalinya pada suatu hari gitu kan Bu ya. Benar. Si kancil bertemu dengan siput di Tepat hutan kayak gitu. sekali Ibu Dinar. Jadi kayak keinget dongeng masa kecil ini Bu Yani. Iya, sekarang ini mengingat kembali, merefreshkan pikiran kita kembali tentang drama ya Bu Dinar ya. Benar. Iya. Benar, itu namanya prolog ya Bu ya. Namanya prolog Bu Dinar, di Oke. bagian awal untuk menunjukkan bagaimana tokohnya, bagaimana settingnya, situasi dan kondisi di dalam pementasan itu Bu Dinar. Iya benar. Oke, saya lanjut lagi Bu Yani supaya bisa belajar lagi. Iya, kita lanjut Bu Dinar. Tadi juga kita kenal istilah dialog. Dialog itu sebuah percakapan yang dilakukan dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Fungsi dari dialog itu menggambarkan percakapan tokoh.
Jadi bagaimana antar tokoh satu, tokoh dua, tokoh tiga itu melakukan percakapan, itu adalah fungsi dari dialog. Yang kedua, dialog itu bisa memunculkan karakter. Artinya bagaimana watak seorang tokoh, apakah watak tokohnya baik, apakah kurang baik, apakah bijaksana, itu bisa diketahui dari dialognya. Seperti halnya jika anak-anak berdialog dengan teman-temannya, tentu lambat laun akan tahu bagaimana sifat dari teman-temannya itu. Yang ketiga, fungsi dari dialog ini adalah memunculkan perbedaan budaya. Nah, ini tentunya anak-anak juga saling bertanya, kira-kira teman saya itu berasal dari mana? Ini bisa dilihat dari dialek, dari logat bahasanya. Misalnya kalau dari Surabaya kita sering mendengarkan kata arek. Kalau di Madiun ini sering mendengarkan kata bocah. Nah, itulah dari dialog itu bisa kita tunjukkan bagaimana perbedaan budayanya itu. Dan yang keempat, fungsi dari dialog itu adalah menggambarkan setting pada sebuah cerita. Setting itu kaitannya dengan waktu, tempat, dan suasana. Ada istilah lagi anak-anak, yaitu monolog. Monolog itu apa? Monolog itu percakapan yang dilakukan tokoh tunggal kepada dirinya sendiri. Saya yakin anak-anak pernah melakukannya pada saat sendiri, kemudian mencari sesuatu yang tidak diketemukan. Tentu anak-anak berbicara sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menegaskan keinginan atau harapan dari tokoh tersebut terhadap sesuatu hal yang berbentuk emosional, penyesalan, atau berandai-andai. Nah, ini biasa kita lakukan Ibu Dinar, anak-anak juga sering melakukan, misalkan sebelum tidur besok akan ada tugas apa, tentu dirinya mungkin bertanya, waduh tugas saya belum selesai, bagaimana cara menyelesaikan, aduh saya besok harus menyelesaikan ini, saya besok harus ke sini. Itu kalau bicara sendiri namanya monolog Ibu Dinar. Oh, oke, monolog ya Bu ya. Kalau saya ini perhatikan banyaknya di sinetron Bu. Kan ada yang kadang-kadang dia guman dalam hati gitu, awas kamu nanti ya kayak gitu Iya. kan. Nah itu biasanya kan Iya. di sinetron-sinetron gitu kan banyak sekali itu Bu ya, di drama-drama Iya, ini anak-anak televisi. juga bisa langsung menangkap seperti apa yang namanya monolog ini. Jika Iya. sering melihat sinetron, melihat film, bagaimana tokoh itu bicara sendiri, itu Benar. namanya monolog Ibu Iya, Dinar. saya baru tahu kalau ini istilahnya monolog Ibu. Iya. Terima kasih loh Bu Yani Sama-sama, Ibu ilmunya. Dinar. Oke, kita lanjut Bu Yani. Iya, yang terakhir ini epilog. Epilog itu kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Biasanya berisi mengenai amanat, kesimpulan, atau kesimpulan dari cerita tersebut. Fungsinya adalah untuk menyampaikan inti dari cerita, hikmah atau komentar atas cerita yang baru saja disajikan. Nah, ini Bu Dinar yang sangat penting bagi kita. Jika suatu peristiwa itu telah terjadi, dimulai dari awalnya terjadinya peristiwa sampai pada klimaks, bagaimana berakhirnya peristiwa itu akan selesai pada epilog ini. Jadi masing-masing pelaku akan bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana yang sebaiknya dilakukan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. Anak-anak Stepa hebat, tentunya pernah membaca, pernah mendengar, pernah mendapatkan cerita dari orang tuanya tentang apa yang namanya sandiwara, lakon, tonil, sendratari, dan tablo. Sandiwara itu berasal dari bahasa Jawa.
yaitu sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Jadi kalau kita gabungkan istilah sandiwara itu sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Ini semuanya yang merujuk pada drama tradisional. Yang kedua ada lakon. Cerita yang dimainkan dalam drama wayang atau film. Ini Bu Dinar ya, biasanya anak-anak itu kalau melihat tayangan-tayangan itu yang pertama kali dicari apanya Bu Dinar? Lakon. Lakonnya. Iya. Iya benar Bu. Iya. Kalau anak-anak itu sudah menemukan lakon, dia tentu seperti apapun akan mendukung yang namanya lakon. Lakon itu tokoh ya Bu ya? Lakon itu tokoh. Oh, antagonis, protagonis itu atau? Ada ya, Oh, iya, ada benar. antagonis, ada protagonis, ada trigonis, itu nanti akan saya jelaskan kemudian Ibu Dinar. Oh oke, ya Bu Iya, Yani. lanjut. Tonil ini juga kemungkinan untuk anak-anak jarang mendengarkan istilah tonil, tapi setidaknya pernah membaca. Tonil itu berasal dari bahasa Belanda, tonil yang berarti pertunjukan. Jadi ini untuk istilah-istilah yang merujuk pada drama tradisional. Ada juga sendera tari ya, ini yang sering dilihat anak-anak. Karena sendera tari ini sering kita temukan di televisi ataupun di pertunjukan yang lainnya, seperti sendera tari Ramayana, sendera tari Mahabharata. Itu artinya pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi semua tokohnya itu menari, dan untuk orang tua Bu Dinar ini biasanya sudah mengetahui bagaimana alur ceritanya. Maka sebagai orang tua itu juga akan lebih baik jika menunjukkan, jika mendampingi putranya menonton sendera tari, ini seperti ini ceritanya, Ramayana seperti ini, Iya. Mahabharata itu juga seperti ini. Iya, ini Bu Yani ini saya ingat ini. Iya, Ibu. Sendra tari itu kan menari tapi sudah menggambarkan cerita tanpa ada percakapan. Nah ini saya ingat waktu itu belajar seni budaya. Kenapa kok bisa menggambarkan suatu cerita itu karena tokohnya, karakter riasan wajahnya, misalnya kalau siapa itu yang jahat itu Bu, yang di Ramayana itu warnanya merah gitu, Iya, iya. riasannya. Kemudian Ramasinta, kenapa kok bisa menggambarkan sosok Ramasinta karena riasannya cantik dan Iya. gagah kayak gitu ya Bu ya. Itu kan Iya. mendukung pada saat pertunjukan Iya. sendera tari tanpa bercakap pun, tanpa ada dialog pun sudah menunjukkan alur ceritanya. Iya, bisa diketahui dari kostum dan gerakannya Ibu Dinar. Iya benar, Iya. kostum, gerakan, riasan wajah juga ya Bu ya. Iya, benar Benar. Ibu Dinar. Iya, kan kalau tokoh jahat itu kan merah gitu kan Bu ya. Merah. Riasannya kalau yang lembut itu kan berarti kan cantik, Cerah, gitu. cantik, bajunya rapi. Benar gitu. Kemudian tingkah lakunya lembut. Iya, iya. Rahwana saya ingat Bu Iya, baru. Rahwana. Ya, itu kan tokoh jahat kan Bu ya. Jadi Iya. digambarkan riasan wajahnya, Iya. mukanya merah. Nah, jadi tanpa bercakap pun orang pasti sudah melihat, oh ini jahat, ini yang baik, ini yang jahat gitu ya Bu Yani Iya, ya. dari gerakan juga, dari Benar. wajahnya juga, dari tata busana juga, itu juga bisa menunjukkan bagaimana watak dari Rahwana ini Bu Dinar. Iya, oke, bagus Iya. Bu. Saya juga seneng ini. Kalau sendera tari itu biasanya seringnya di Candi Prambanan, itu ya Bu ya, di Satu tahun Candi sekali. Borobudur itu Candi pernah saya Borobudur. lihat Bu. Pernah saya melihatnya dan memang bagus sekali. Dipentaskan kolosal ya Ibu ya. Benar, cantik sekali. Iya. Iya Bu Yani, silakan kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjut Ibu Dinar yang ada tablo.
Tablo itu merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Tablo ini Bu Dinar sering kita ketahui pada saat ada karnaval-karnaval itu biasanya berhenti sejenak di jalan kemudian menunjukkan atraksi-atraksinya. Cerita apa yang kira-kira ditunjukkan kepada penonton tapi tanpa melakukan gerakan. Mungkin pada saat itu bagaimana kisah Jenderal Sudirman, bagaimana kisah pahlawan-pahlawan lainnya. Ini anak-anak ya saya yakin sering melihat ini untuk tablo. Jadi itu tanpa melakukan dialog, Ibu Dinar. Oh, oke. Kalau tablo ini saya baru dengar ini, Oh, Bu. baru dengar. Iya benar. Tapi kalau penjelasannya tadi seperti misalnya ada karnaval atau apa terus berhenti sejenak, Iya. mungkin itu yang dimaksud tablo, tapi saya baru tahu ini tablo. Iya, mudah-mudahan Oke. ini juga bermanfaat untuk anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini kan generasi muda, generasi emas kita, benar. Benar-benar ini istilah-istilah yang baru ini, semoga mereka punya wawasan baru dan mereka akan menambah pengetahuannya ya Bu Yani ya. Iya, Bu Dinar. Kalau ini apakah ada hubungannya dengan teater Bu Yani? Kalau teater tuh kan ada yang tanpa percakapan, ini juga masuk nggak ke tablo ini? Masuk ke yang modern, Ibu Dinar. Oh, Iya. oke, gitu ya. Iya. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bu Yani ya tentang Iya, Ibu teater ya. Ini kan Dinar. anak-anak soalnya ada yang beberapa punya bakat di teater gitu kan. Mereka ingin mengembangkan bakatnya. Jadi mereka bisa belajar mana yang masuk tablo, mana yang masuk sendera tari gitu kan Bu Yani ya. Yaitu bakat anak-anak perlu kita tumbuhkan, perlu kita kembangkan, dan kemudian perlu kita fasilitasi semuanya. Benar, Bu Dinar. benar Ibu, benar. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kreativitas anak-anak itu, ayo kita berusaha munculkan apa saja yang ada di anak-anak. Bahkan kita punya program Ibu di SMP 4 Kota Iya, Madiun Ibu kemarin Dinar. juga memunculkan kreativitas anak di jingle, membuat jingle tentang lingkungan, kemudian membuat TikTok yang tentang hubungannya tentang PHBLS, peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, kemudian membuat pin yang suka gambar-gambar untuk logo Adiwiyata sekolah. Nah itu saya kira program-program seperti itu di masa pandemi sangat bagus Bu Yani. Nah ini satu lagi Bu Yani, ayo kita bersama-sama kembangkan bakat mereka di teater ya kan. Bisa saja Siap, lewat siap, Ibu. TikTok dulu atau lewat video pendek sehingga mereka bisa mengirimkan bakatnya. Siap-siap. Life skill anak itu harus kita fasilitasi karena mereka adalah generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa nantinya, Ibu Dinar. Benar, ini saya Iya. sampai merinding ini. Tugas kita ya Bu mengantarkan mereka supaya sukses sesuai dengan bakat minatnya. Oke, kita lanjut Bu Yani. Kita lanjut Ibu Dinar, yang keempat unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu diantaranya ada alur, ada penokohan, ada dialog, latar, kemudian bahasa. Alur drama, seperti apa alur drama itu? Alur drama merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama itu meliputi pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Ini yang perlu anak-anak pahami. Jika anak-anak sudah terlibat dengan penulisan drama, anak-anak nanti akan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi tanpa ada sebab. Tentunya tidak akan terjadi. Peristiwa itu terjadi, itu tentunya dilakukan, diawali dengan yang namanya sebab. Yang pertama ada pengenalan cerita.
bagaimana cerita itu berjalan, ini tentunya diawali dengan sebuah peristiwa. Setelah peristiwa itu berjalan, kemudian muncullah dialog-dialog, dan akhirnya tanpa disadari itu muncul konflik awal. Konflik itu apa, anak-anak? Konflik itu permasalahan, ya. Konflik itu permasalahan. Jika permasalahan itu berlanjut, akan melaju kepada perkembangan konflik. Nah, misalkan pada saat anak-anak berada di rumah, pada saat pembelajaran daring, nah cerita diawali dengan tidak menemukan di mana dia pernah meletakkan pensilnya. Dia berlalu lalang ke sana kemari, di manakah letak pensil yang tadi saya berikan? Muncul emosi dalam dirinya masing-masing. Nah, setelah emosi ini muncul dalam dirinya masing-masing, maka akan terjadilah konflik ini memuncak. Mungkin buku yang sudah ditata rapi itu diobrak-abrik untuk mencari di manakah letak pensilnya tadi. Adiknya yang baru datang dimarahi, ibunya yang baru datang dimarahi. Nah, ternyata pada akhirnya diketemukanlah yang namanya pensil itu. Nah, itu namanya alur drama, bahwa sebuah drama itu diawali dengan pengenalan cerita dan tentunya diakhiri sampai pada penyelesaian cerita. Nah, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan itu proses cara perbuatan tokoh. Dalam hal ini ada tokoh utama. Tokoh utama ini tokoh yang berperan penting dalam jalannya sebuah cerita. Dalam cerita itu tokoh utama tidak berdiri sendiri, anak-anak, tapi ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu tokoh yang membantu hidupnya sebuah drama. Dan masing-masing tokoh itu tentunya punya karakter atau punya watak. Itu bisa kita kelompokkan, ada tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh berkembang itu tokoh yang mengalami perkembangan nasib. Misalnya dari jahat menjadi baik. Tokoh pembantu itu tokoh yang menyertai, melayani, dan mendukung cerita. Kemudian tokoh statis itu tokoh yang tidak mengalami perubahan watak. Misalnya jika dia berwatak baik, baik terus, kalau kurang baik terus ya. Yang terakhir adalah tokoh serba bisa, yaitu tokoh yang pandai memerankan sebagai siapa saja. Begini Bu Dinar, jika kita sudah terlibat dengan yang namanya dunia peran, maka kita disuruh memerankan watak seperti apapun, kita harus total mendalaminya. Profesional Bu ya. Profesional namanya, Bu, ya. Mendalaminya. Jika pada saat ini mungkin watak kita sehari-hari baik, tapi jika mendapatkan peran kita menjadi tokoh yang kurang baik, maka kita harus total untuk mendalami jiwanya bagaimana untuk menjadi tokoh seperti itu. Benar. Apalagi jika kita menjadi tokoh yang berwatak bijaksana, kita harus pandai-pandai mengolah kata-kata, pandai bagaimana mengatur nada kata-kata seperti itu, Ibu Dinar. Iya, Oke, sebentar Ibu. Saya mau nanya ini, kalau tokoh yang tadi berkembang tadi, misalnya dari jahat menjadi baik atau sebaliknya baik jadi jahat,
atau tadi yang di awal saya bilang ada protagonis, kemudian antagonis. Nah ini kan hubungannya dengan wajah Bu. Kalau Iya. wajahnya memang sendu, wajah yang lembut, enggak bisa jadi jahat, kan memang enggak bisa jahat Ibu. Gimana Iya. itu Bu Yani? Seperti itulah yang namanya teknik peran, Ibu Dinar. Oke. Teknik peran ini jika kita kesulitan memerankan watak yang tidak sesuai dengan watak kita, maka kita harus belajar. Oh gitu. Seperti itu. Misalkan bagaimanakah watak orang-orang pasar, ya kita harus berjalan ke pasar, menelusuri bagaimana cara berbicara orang yang ada di pasar. Jika kita misalkan sebagai tokoh ulama, ya kita harus dekat dengan ulama itu, setidaknya sudah kenal bagaimana tokoh-tokoh dari ulama itu, bagaimana tokoh-tokoh pemuka itu, bagaimana tokoh-tokoh dari yang kita perankan itu bisa total. Makanya di dalam drama ini pendalaman karakter Benar. dari tokoh itu harus kita pelajari benar-benar, kita terapkan dan kita implementasikan. Sama dengan kita pada saat itu memerankan drama perjuangan. Bagaimanakah watak Jenderal Sudirman? Iya. Nah seperti itu, bagaimanakah watak pejuang? Yang namanya pejuang kan tidak bisa Bu Dinar kalau kita halus. Iya benar. Wah, nanti kita kedahuluan musuhnya ini, didahului oleh musuh-musuh kita ini. Benar. Apalagi senjata kita pada saat itu hanya bambu Bambu runcing Bu Dinar ya. Iya, bahkan ini ya Bu ya, kalau saya lihat artis-artis di televisi itu ada yang memerankan gila, itu berarti mereka mungkin surveinya sampai ke rumah sakit gila supaya benar-benar orang gila tuh gimana perannya gitu ya Bu ya. Iya, itu juga diawali dengan belajar dari literatur dulu Bu Dinar. Benar. Tanpa literatur itu tidak bisa total tapi tidak bisa 100%. Jadi diawali dengan literatur dulu, kemudian kita terjun ke lapangan dulu, bagaimanakah orang-orang yang seperti itu, ya itu memang sulit teknik peran ini Bu Dinar. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menjiwai itu Ibu Dinar. Benar ya. Anu ya Bu, biar dapat chemistry-nya gitu ya Bu, kalau orang sekarang bilang tuh harus dapat chemistry-nya supaya penontonnya ikut nangis, Iya. terus kemudian orangnya jahat, terus penontonnya ikut gregetan gitu ya Bu ya. Iya. Ya Ibu Dinar berarti pernah mengalami Ibu Dinar seperti anak juga pada saat sinetron. Jika bertemu dengan tokoh-tokoh itu, aduh yang namanya gregetan, yang namanya kok jahat tidak banget, suka gitu itu kan. pasti ada. Itu teknik peran, tidak sama dengan kehidupan sehari-hari Ibu Dinar. Benar. Iya, itu hanya peran. Benar, tapi kalau ini terjadi sama saya sendiri ya Bu ya, ini mungkin tapi ini terjadi Bu, memang benar. Saya itu enggak marah ya, enggak pernah marah gitu ya. Iya. Nanti kalau saya marah di kelas, itu anak-anak justru kenapa Bu Dinar marah? Bu Dinar enggak pantas marah, nah kayak gitu loh Bu, gimana itu Bu Iya. Yani? Iya. Karena mungkin ya itu tadi mungkin wajah juga mempengaruhi karakter ya Bu ya, kalau Cara bicara, benar. raut wajah pada saat orang marah itu sangat berbeda dengan pada saat orang itu dalam keadaan sabar dan Benar. menerima Ibu Dinar. Iya, oke. Dari gerakan-gerakan juga terlihat Ibu Dinar, sehingga anak-anak itu bisa dengan cepat melihat, oh Ibu Dinar sedang marah. Iya benar. Bagaimana saat Ibu Dinar marah, bagaimana saat Ibu Dinar mengajak bercanda, itu anak-anak bisa langsung mengetahui dari apa yang dilakukan dan raut wajah Ibu Dinar. Benar, oke, berarti harus belajar menjadi tokoh antagonis, tokoh protagonis Iya. gitu ya Bu ya. Oke, seru Ibu Yani, terima kasih ini ilmunya. Iya Ibu Dinar. Sekarang dialog. Dialog itu adalah percakapan dalam sandiwara, cerita dan sebagainya yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam dialog, yaitu yang pertama ada tokoh, ini ada pelaku, ada sifatnya, kemudian apakah sifat itu protagonis atau antagonis, yang tadi sedikit banyak sudah kita bahas Bu Dinar ya. Oke. Kemudian ada wawancang, itu dialog yang harus diucapkan. Kemudian ada kramagung. Kramagung itu petunjuk perilaku atau tindakan yang harus dilakukan oleh tokoh. Contohnya datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Begini Bu Dinar,
Dari tokoh tadi sedikitnya sudah kita bahas, ada tokoh protagonis, itu tokoh yang wataknya baik, kemudian antagonis itu yang wataknya kurang baik, kemudian dalam wawancang itu dialog yang harus diucapkan, tadi juga sudah saya tunjukkan di awal kali tadi, kemudian Keramagung ini yang mungkin baru untuk diketahui Bu Dinar. Iya Ibu, sama saya juga baru dengar ini Iya, istilah nah. Keramagung ya Bu ya. Iya, jika kita memerankan sesuatu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana gerakan kita, apa yang kita bawa, itu petunjuknya ada di dalam Keramagung. Kalau dalam teks drama itu biasanya ada narasi yang ditulis dalam kurung. Ya, misalkan di sini datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Jadi ada seseorang yang pada saat itu datang dari dapur, kemudian menghidangkan ikan bakar. Kira-kira apa yang dibawa? Tidak mungkin tokoh ini dari dapur langsung saja menuju ke pentas. Tentunya untuk menghidangkan ikan bakar ada yang dibawa di tangannya. Dan tentunya juga ada ikan bakar. Seperti halnya jika ada tokoh. Pada saat dia sedang menyapu di halaman rumah, kemudian disapa oleh temannya. Nah, petunjuk melakukan kegiatan menyapu di depan rumah itu tertulis ada di dalam kurung. Itu namanya Keramagung. Bu Dinar mungkin pernah membaca, anak-anak juga sering membaca dalam teks drama kelas 8 itu banyak sekali dialog, banyak sekali Keramagung ya. Nanti yang akan bisa kalian perdalam anak-anak dengan membaca dalam buku bahasa Indonesia yang kelas 8. Oke, jadi yang ada dalam tanda kurung itu ya Bu ya? Iya, Oke, ini petunjuk namanya yang harus dilakukan oleh tokoh. Oke, juga mungkin dilengkapi dengan properti ya Bu ya, ada kayak tadi kalau datang dari dapur menghidangkan ikan bakar pasti di tangannya ada ikan bakarnya, nggak mungkin sapu gitu ya Bu ya. Ada ikan bakar, tentunya ada piring Ibu. Iya benar, itu kalau di dalam teks Ibu, kalau Iya. di dalam apa namanya pertunjukan itu kan jelas. Kalau Jelas. di teks itu berarti memang teksnya lebih rinci, lebih dijelaskan bahwa yang dibawa itu ikan bakar gitu kan. Iya. Kalau dipertunjukkan langsung kan kita sudah tahu dia membawa ikan bakar gitu ya Bu ya. Iya Ibu Dinar, jadi dalam teks itu semuanya harus terinci dengan jelas seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh tokoh. Itu Bu Dinar. Benar, ini teks itu kalau saya baca novel ya Bu ya, ini pengalaman pribadi, kalau baca novel itu pinternya si penulis untuk membawa kita ke cerita, ya kan Bu ya? Benar. Kalau kita nonton televisi, nonton sinetron kan kita langsung lihat, oh ini Langsung habisnya. melihat, Benar. iya. Tapi kalau teks drama atau di novel, di ini itu penulis harus benar-benar bisa membawa kita ke alur ceritanya, gitu ya Bu ya. Salah satunya dengan adanya Keramagung ini ya Bu ya, Keramagung supaya ini. kita bisa tahu, oh si ini bawa ini, si ini lagi ngelakuin Iya. ini, gitu ya Bu ya. Iya, karena fokus kita juga pada teks Ibu Dinar. Benar, benar. Dari teks itu nanti akan kita pentaskan. Benar, di Iya, teks Ibu itu. Dinar. Iya. Skenario, nah benar atau tidak Ibu? Benar, skenario. Iya. Skenarionya harus Ada jelas. dan tertulis dalam skenario. Benar, Iya. oke, menarik Ibu, menarik. Dilanjut Ibu Dinar. Siap. Kemudian latar. Latar itu adalah gambaran tempat, waktu atau segala situasi di tempat terjadinya peristiwa yang terdiri dari keterangan mengenai ruang atau tempat dan waktu. Yang kedua tata panggung, tata cahaya. Ini yang paling banyak melibatkan teknisi-teknisi kita untuk desainnya Bu Dinar. Karena dalam pementasan drama itu bagaimana backgroundnya, bagaimana tata panggungnya,
bagaimana musiknya, kemudian properti-properti yang ditayangkan di situ, itu masuk ke dalam salah satu bagian yang sangat penting di dalam pementasan sebuah drama. Jadi jika pada saat drama itu dipentaskan, tokohnya berada pada saat malam, tidak mungkin lampunya itu binar, terang gitu. Kemudian pada saat pelakunya itu sedih, tidak mungkin itu diiringi dengan musik rock atau musik dangdut gitu Bu. Kemudian juga pada saat orang itu memerankan berada di tengah hutan, tidak mungkin backgroundnya itu diberi gambar kota. Iya. Itu namanya latar, atau jika anak-anak itu sering mendengar dengan setting Ibu Dinar. Benar. Ini juga saya temukan ini Bu. Ruang, setting, kemudian baju, kemudian cahaya, ya kan kalau malam tadi harus agak gelap gitu ya Bu ya. Iya. Terus makanya kan kalau dalam pertunjukan aslinya itu tata letak lampu itu kan sampai banyak gitu ya Bu ya. Benar, iya. Kemudian lampu yang warna-warni itu juga menunjukkan tanda-tanda tertentu. Benar, Iya. saya juga melihatnya kalau di panggung itu banyak banget lampu Iya. warna-warni. Iya, itu terus mungkin kalau di pertunjukan background ya Bu, itu juga pengaruh ya Bu ya. Background. Misalnya ini settingnya lagi cerita di hutan gitu, berarti kan backgroundnya juga Harus hutan, bukan kota besar, bukan kota metropolis. Benar. Kemudian lepas dari yang namanya mobil. Iya, gitu. benar. Oke, ini berarti kru-nya yang di belakang itu harus siap sedia ketika jalan ceritanya tentang apa, harus langsung mengganti ya Bu ya. Iya, mengganti makanya lampu, mengganti background gitu ya. Iya, melibatkan banyak pihak agar pementasan ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu seperti itu Bu Dinar. Benar. Oke Bu. Saya lanjut Bu Dinar ya. Siap. Iya, yang terakhir adalah bahasa. Bahasa itu merupakan media komunikasi antar tokoh. Seperti bahasa saya komunikasi dengan Bu Dinar, ini tentunya sama-sama orang Madiun. Bagaimana jika nanti kita bertemu dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Sunda, bahasa Madura, kemudian bahasa Banyuwangi, itu juga mencerminkan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, bahasa di dalam drama ini paling tidak kita sesuaikan dengan ceritanya. Nah, karena bahasa ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung bagaimana naskah drama itu tersusun dengan baik, tersusun sesuai dengan alurnya, sesuai dengan jalan ceritanya, dan bagaimana dari awal bahasa ini bisa dipentaskan oleh tokoh-tokohnya di atas panggung dengan sangat baik, Ibu Dinar. Oke, ini benar Ibu, ketika misalnya kita teks dramanya menceritakan tentang mungkin apa ya, Sunda gitu, berarti kan teks dramanya Sunda ya Bu ya. Terus mungkin meletusnya gunung apa namanya, gunung apa Bu biasanya? Yang sekarang ini yang sering dibaca anak-anak itu pada saat anak-anak memerankan dari dongeng dibuat drama juga bisa loh Bu. Dari dongeng dibuat drama juga bisa. Iya. Danau Toba itu juga bisa. Nah benar, Danau Toba berarti kan harus teksnya teks orang sana ya Bu ya. Iya, karena yang namanya drama itu luas Ibu. Makanya tadi ada drama tradisional, ada drama modern. Drama tradisional itu biasanya berawal dari tradisional daerah masing-masing. Legenda enggak Bu? Legenda bisa kita dramakan juga. Ya, bisa. Jadi semua kisah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk drama. Kemudian kalau drama modern ini memang berawal dari naskah dari hasil karya sastra Ibu Dinar.
Oke, Jadi itu. Bu Yani sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini, materi hari ini tentang drama, teks drama. Jadi anak-anak yang suka sekali menulis skenario drama, ini cocok sekali materi kita Iya. hari ini ya Bu ya. Iya. Jadi mereka mengasah kemampuan menulis drama supaya benar. Gimana caranya pelajari materi ini Iya, ya Bu ya. iya. Atau nanti Bu Yani memberikan waktu untuk anak-anak untuk konsultasi bisa? Siap, siap Ibu, siap. Oke. Silakan. Jadi Benar. dalam penulisan drama itu intinya harus ada klimaks, harus ada permasalahan. Oke, anak-anak, Bu Yani mengizinkan jika kalian semuanya tertarik menulis teks drama, menulis skenario drama, silakan kalian berhubungan dengan Ibu Yani. Begitu ya Bu Yani? Iya, saya harapkan ada. Ada. Pasti Iya, ada Bu. Ibu Stepa hebat, pasti ada di salah satu anak-anak kita yang tertarik menulis skenario drama atau teks drama ini. Akan kami fasilitasi Ibu untuk Stepa hebat kita, Bu. Terima kasih Bu Yani. Iya. Oke Bu Yani, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, saya meminta Bu Yani untuk memberikan semangat ke Stepa Hebat, sepatah dua patah kata untuk mereka. Silakan Bu Iya, Yani. terima kasih. Stepa hebat selalulah menjadi generasi muda yang selalu diharapkan oleh bangsa. Cita-cita kalian akan tercapai dengan kerja keras, doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya doa dari orang tua kalian masing-masing. Tetaplah patuh pada Bapak Ibu Guru, karena beliau salah satu dari orang yang akan mengantarkan kalian menuju gerbang sukses. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi. Tetap semangat mengikuti PJJ. Semangat, Stepa hebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani sudah berhubung di studio siar kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bu Yani. Sampai jumpa dan selalu kami tunggu Ibu Dinar konsultasi dari anak-anak Stepa hebat. Oke. Terima kasih Bu Yani. Oke, Stepa hebat, demikian tadi kita sudah belajar materi bahasa Indonesia tentang teks drama yang bagi kalian berminat atau mempunyai bakat menulis teks drama, skenario drama, ayo kalian bisa, kalian mampu untuk menulis teks drama. Bu Yani juga bersedia untuk membantu kalian menulis teks drama dengan baik dan benar. Oke, tiba di penghujung acara, saya Dinar Ekawati beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya, Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.